Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Vinanda Yuniar. Anggota kelompok saya terdiri dari Marisa Lestari dan Wardatul Rosikoh. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tentang materi sistem ekresi hewan invertebrata. Oke, topik yang akan kami bahas yaitu tentang sistem ekresi dan sistem ekresi hewan invertebrata. Apa sih yang kalian tahu tentang sistem ekresi? Ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Selain itu, ekresi juga dapat diartikan sebagai proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Sistem ekresi merupakan hal yang pokok dalam homeostatis karena sistem ekresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sistem ekresi membantu memelihara homeostatis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekresi bervariasi dalam fungsi dan kompleksitas. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, maka semakin kompleks pula sistem ekresinya. Invertebrata terdiri dari protozoa, annelida, insekta, dan planaria. Oke, yang pertama yaitu protozoa. Protozoa itu tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil, atau melalui kulit secara difusi melalui dinding sel dan osmosis, contohnya pada amoeba dan paramecium. Sistem ekresi protozoa misalnya pada paramecium dilakukan oleh vakuola kontraktil. Vakuola ini biasa ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Disebut vakuola kontraktil karena vakuola ini bisa membesar dan mengecil. Selain itu, ekresi vakuola kontraktil juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Itu sebabnya sering disebut sebagai osmoregulator, yaitu untuk mengatur kadar air dalam sel. Ini adalah contoh dari protozoa. Yang kedua yaitu annelida. Sistem ekresi pada cacing tanah berupa sistem nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nefridium di sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nefridium terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Nefrostoma, yaitu corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semu atau pseudocelom. 2. Saluran atau pipa halus yang berliku disebut ductus excretorius. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir saluran ini berakhir pada nefridiopor atau lubang nefridia. Yang ketiga, nefridiopor merupakan lubang tempat mara sisa metabolisme terletak pada permukaan ventral tubuh cacing, jumlahnya tiap segmen sepasang. Ini adalah contoh dari annelida. Yang ketiga yaitu insekta. Alat ekresi serangga, belalang, malpighi berupa halus kekuningan banyak melekat pada pangkal dinding usus pada pembuluh. 1 usus menuju rongga tubuh ke berupa pembuluh kumpulan berwarna dengan pangkalnya ini atau kedua segala arah ujung. Misalnya pembuluh malpighi di benang putih jumlah melekat. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh, malpighi bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali biasanya secara osmosis dan transfer aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi, sehingga kotoran serangga berupa butiran-butiran padat yang mengandung kristal asam urat. Di samping pembuluh malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi sebagai paru-paru pada vertebrata. Ini adalah contoh dari insekta. Dan yang terakhir yaitu planaria. Planaria adalah hewan invertebrata yang masuk dalam filum Platyhelminthes
alias cacing pipih. Dikatakan pipih karena bentuknya yang pipih atau gepeng. Hewan ini bukan sebagai parasit dan hidup bebas di perairan air tawar. Sebagai salah satu contohnya yaitu Dugesia spp. Organ ekskresi pada cacing pipih atau planaria adalah protonefridium. Protonefridium ini berupa kumpulan jaringan mirip pipa yang bercabang-cabang. Jaringan mirip pipa tersebut dinamakan nefridiofor. Ujung dari nefridiofor disebut sel api atau flame cell. Proses ekskresi pada cacing pipih atau planaria diawali dengan gerakan silia yang mengakibatkan cairan tubuh seperti ion, air, Na, N dan urea masuk melalui celah sel api. Cairan tubuh tersebut kemudian menguap di sel api, kemudian masuk ke dalam tubulus. Tempat sel api melekat pada tubulus, terjadi penyerapan proses cairan tubuh dan zat sisa metabolisme seperti air dan NH4. Cairan tubuh seperti ion, Na, Kn, dan udara akan diedarkan kembali bersama hemolimfa, sedangkan zat sisa metabolisme dikeluarkan melalui nefridiofor. Dan ini adalah contoh dari planaria. Sekian presentasi materi sistem ekskresi hewan invertebrata. Saya perwakilan dari kelompok. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.